Dia mau keluar pintu gitu kan, mau kemana gitu kan, mau kemana, gua mau pergi gitu. Dia mau gua bawa. Di depan rumah itu kayak ada kayak sinden gitu, tapi Sinden. pakai Udah baju nyindir. merah cantik, kayak baju-baju sinden gitulah, selendang. Oh iya Apa sih? paham. Kayak pakai selendang gitu, kayak nyai-nyai gitulah, Iya, cantik iya. banget kan itu. Oke guys, balik lagi di channel cerita hororku. Di sini masih dengan gua Roy yang bakalan melanjutkan cerita dari Kak Putri. Dimana di samping saya ini udah ada suami Kak Putri yang bernama Bang Agung. Gimana Bang? Kabarnya baik. Jadi gimana tuh Bang? Kan katanya kan Kak Putri itu banyak lah cerita goibnya gitu, diganggu ini itu. Terus Kak Putri bilang pas nikah sama Bang Agung ini banyak kejadian juga kan. Dimana Kak Putri ini sering kesurupan dan awalnya Bang Agung ini nggak percaya. Gimana tuh ceritanya tuh Bang? Iya, awal-awalnya sih gua nggak percaya ya. Nggak percaya. Nggak percaya. Asal setiap lewat kayak kebun kosong gitu, Tempat yang serem lah. Iya, tempat serem gitu. Itu apa tuh putih-putih, dia apa sih itu, cuman bayangan gitu ya kan. Bilang pas itu ada yang merah-merah atau apa, itu cuman cahaya gitu ya kan. Gua usahain gua tanemin positif ya, supaya nggak kepikir bikin nanti yang ditakutin ya benar kejadian yang ditakutin gitu. Setelah habis pulang dari mana-mana gitu ya kan, tempat-tempat horor gitu, dia gampang kesurupan itu. Gampang kesurupan, dia bengong, mukanya pucet, udah jatuh, tiba-tiba jatuh dia. Pingsan. Wah, kenapa nih gitu? Pingsan ya kan. Ada gua gotong. Udah ini kan udah ngoceh-ngoceh, aneh lah. Udah gitu. Aneh lah itu kan. Gua nggak bisa nanggepin, nggak bisa ngobatin ya kan. Akhirnya gua panggil lah bapaknya, karena bapaknya kan sering ngadepin dia kesurupan. Pak, Putri kesurupan gitu ya kan. Akhirnya bapaknya datang tuh. Nyamperin. Udah segala minyak angin ya kan, minyak angin, terus kayak wangi-wangian gitu, tetep aja ngomongnya ngoceh gitu. Masih ngelantur lah ya. Ngelantur, tuh ibu takut kan. Gue takut. Akhirnya udah panggil tetangga ya waktu itu ya, dia bisa lah ngobatin orang pinter lah ya. Bisa disebut juga orang pinter. Akhirnya dia dipanggil, datang nyampein lah, emang tadi habis lewat ini ya, kebun kosong atau tempat serem itulah gitu. Oh iya, lewat pun bambu juga ya kan. Lewat pun bambu juga ya, mungkin di situ pas dia sebut tadi ada putih-putih itu. Oh gitu. Iya, yang dilihat awalnya Bang bilang bukan ya gitu. Emang tadi habis lewat depan pohon bambu gitu. Lewat pohon bambu. Dia bilang, oh iya bener, tadi lewat pohon bambu itu ada yang ngikutin katanya gitu. Oh saya nggak tahu gitu, tapi udah numpang bismillah kan. Ya udah numpang udah diobatin, nggak lama sadar ya, dikasih air putih gitu, didoain, sadar. Nah kejadian itu oke. Ada yang lebih serem lagi kejadiannya. Gimana tuh Bang? Kejadiannya waktu dia kan jualan online. Waktu itu nganter dagangannya, paket lah ya. Paketnya jadi dianterin sama temen ya waktu itu ya. Apa Farhan? Ade ya? Sama ade. Ya pokoknya dianterin sama ade. Dia nganter paket ke daerah mana gitu. Pas pulang turun dari motor, itu kan di rumah gua lagi pada ngumpul tuh, kayak gua, abang gua, kakak ipar gua, nyokap gua,
terus sama bibi gua. Lagi ngumpul keluarga lah ya. Iya, sama gua berenam gitu, lagi pada ngumpul ngobrol-ngobrol. Dia balik itu sekitar jam habis sisa. Habis sisa lah ya. Habis sisa. Waktu itu rintik-rintik juga kan, gerimis-gerimis gitu. Nah, ini anak kenapa? Turun dari motor, mukanya pucet, wah kecapean nih, gitu, capean. Akhirnya dia turun dari motor, salim ya kan, assalamualaikum, salim. Tiba-tiba joprak. Jatuh, pingsan. Pingsan. Tiba-tiba pingsan. Wah, kenapa gitu ya kan? Wah, kecapean kali, kata mertua, kata orang tua gue gitu ya. Pingsan kali, capean kali gitu. Akhirnya gua gotong kan tuh, digotong di kasur lantai. Tuh nggak lama berontak dia. Ngamuk lah. Ngamuk, ngoceh, wah, Ngelantur lagi. Kata ibu gua, wah kesurupan gitu. Kesurupan. Akhirnya abang gua kan ngerti juga sama ngobat-ngobatin kayak Bisa lah, gitu. ya, sedikit-sedikitnya ngerti lah gitu. Ya. Akhirnya dibacain Yasin, tawasulan ya kan, tawasulan, tuh masih berontak aja gitu. Nah, pas berontak itu dipegangin karena emang udah parah banget iya, lah ya. udah ngamuk-ngamuk gitu ya, dipegangin tuh berenam. Itu gua nggak kuat, itu enam-enamnya pada kewalahan lah gitu. Dia tenaganya perempuan itu kan. Perempuan, iya, gua tahu tenaga. Maksudnya perempuan itu ya nggak sebesar laki-laki lah ya. gitu. Itu enam-enamnya nggak ada yang kuat ngelagainnya, gitu ya kan. Wah, ini kata abang gua, ini bukan dia ini, gitu. Tuh ini kemasukan tuh jin atau apa, gua nggak tahu juga, nggak ngerti juga. Akhirnya dibacain doa, tawasulan ya kan, tawasulan. Akhirnya ditanya tuh sama abang gua, ini siapa gitu. Dia nggak mau ngaku, nggak jawab gitu. Maunya apa gitu, kenapa, dari mana gitu, nggak mau jawab. Dia pada waktu itu dia minta telur. Saya mau minta telur gitu. Telur. Buat apa itu? Mau buat dimakan gitu. Karena mungkin telur amis kali ya. Telur amis. Akhirnya kata bang gue, jangan diturutin. Nggak diturutin karena kan mengelabui. Iya. Kata bang gue itu mengelabui, jangan diturutin. Udah dibacain doa gitu. Biasanya kan kalau orang serupan itu dipincet ya. Iya. Pincet. Kata abang gua, jangan, karena dipincet itu kasihan. Iya, gitu, kasihan ke putrinya. Iya, ke istri gua kasihan karena udah pasti pada sakit ya kan. Iya. Gitu. Ada sih media, katanya media yang disembuhinnya melalui dipincet, di jempol atau apalah gitu. Jempol kaki biasanya sih. Memang mungkin bisa berhasil. Gitu. Tapi kan kasihan, udah-udahannya kasihan, ditimpa kesurupan, capek ya kan, udah pasti, karena kan udah nggak terkendali. Iya. Capek, energinya udah kuras ya kan, udah itu dipincet juga, kasihan. Tuh mungkin ada media yang seperti itu berhasil, bisa. Cuman kata abang gua nggak usah, jangan. Tuh kita doain aja, dibacain surah Yasin, ayat kursi. Ayat kursi. Pokoknya gue udah panik juga tuh. Dia jangan dikasih telur gitu. Jangan diturutin. Dia udah berontak, dia mau keluar pintu gitu kan. Mau kemana? Gitu kan, mau kemana? Gue mau pergi gitu. Dia mau gue bawa. Mau bawa Kak Putri ini? Iya, istri gue mau dibawa, dia mau pergi. Akhirnya dipegangin, pintu dikunci kan, dipegangin udah. Kejadiannya itu lumayan lama. Ada 2 jam lebih lah. 2 jam lebih. Nggak keluar itu? Nggak keluar. Gitu. Udah sampai ini, maaf ya, kalau ibu gue kan namanya orang dulu gitu. Yeah. Kalau kesurupan dikasih itunya, maaf ya, I see. ke muka itu nggak berhasil
gitu. Nah setelah dibacain ayat kursi itu, si nggak tahu ya pendampingnya ya, yang teman kecil kamu ya, teman kecil lah ya, teman kecil kamu itu hadir gitu di kerasukan dia, ya. Mungkin berlawanan, berontak lah dia, dari kan? dari si jin itu di dalam dia sama si pendampingnya dia. Tadi Jadi berantem tuh ya kan, debat ya, gitu kan, di dalam dari pendampingnya dia sama jin yang si jin merasukin Kak Putri. istri gua itu, Ya. ya kan. Nah akhirnya si pendampingnya itu masuk. Setelah masuk nyampein lah dia. Nyampein. Gitu, dia itu ngerti surah ayat kursi itu. Coba dibacain Yasin. Kata bang gua, kok beda lagi nih gitu. Akhirnya diturutin lah, dibacain Yasin lah ya. Alhamdulillah udah mereda, tawasulin juga mereda. Cuman masih belum sadar, masih lemes kan, kadang juga dari lemesnya itu kadang gitu ngelantur lah ya, masih ngelantur lah ya. Akhirnya dibawalah ke kamar, itu gue tunggu sampai malam ya kan, itu sekitar jam 3 jam 4 lah gitu. Ini nggak sadar juga gitu, udah dikasih teh manis juga gitu. Setelah jam hampir subuh, mau subuh itu udah mulai gue bangunin gitu ya. Iya, dibangunin. Gue bangunin, sadar dikit gitu ya kan. Jadi udah sadar dikit pas subuh dibangunin itu. Sadar, alhamdulillah kata gue sadar. Akhirnya gue minumin teh manis kan, manis sangat gitu. Lumayan ada tenaga mungkin. Kenapa kata dia gitu, aku kenapa? Kamu tuh nggak sadar, kok badan pada capek, lemes gitu. Udah istirahat aja dulu gitu, nanti dijelasin gitu. Nah itu kan sadar gitu kan, lama gitu kan, kesurupannya lah gitu sampai berjam-jam gitu. Itu awalnya emang gimana sih Kak Putri, kok bisa sampai kesurupan sampai lama kayak gitu tuh? Ya awalnya sih kan aku nganter pesanan ke daerah Sawangan. Nganter paket itu ya, ada pesanan ke Sawangan. Nah di jalan itu kan suatu jalan itu kayak ada pohon 2 begini. Ada pohon. Di pohon gede tapi kayak hampir nyatu gitu lah. Nah lewat sana, ya emang aku ngeliat kayak ada makhluk gitu kan. Cuman kan kalau sekarang kayak udah, oh ya udah emang biasa aja iya, udah nggak mau histeris lagi kan, malu juga kan. Terus oh ya udah lewat aja. Dan pas lewat itu badan langsung kok berat, kok keluar keringet dingin, nggak enak lah gitu. Nggak enak, cuman kan namanya kita ada inian ya, pesenan gitu ya kan, nggak enak udah janji ya tetap kan ke rumah customer kan, nganterin paket itu sama adikku. Ayo anterin kakak ke sini. Ya udah, iya, nyampe ke rumah konsumen, dia kaget kan, aku muntah-muntah pas di nyampe tempat itu. Konsumen, kenapa kak, kakak masuk angin atau apa, kan dipakein minyak kayu putih lah sama dia gitu kan. Ini takutnya masuk angin kak. Iya, kayaknya aku nggak kuat deh ke pulang, udah aku anterin aja sama suamiku. Dianterin akhirnya kan 2 motor. Aku sama temenku, suaminya sama adikku. Gitu kan, jalanlah pulang ke Pamulang. Nah pas sampai sana emang langsung salim, udah langsung nggak sadar, tiba-tiba gelap aja. Langsung gelap. Langsung gelap lah ya. Iya, ngeblank. Terus kayak dibawa alam sadar tuh kayak, wah gue bener kemasukan orang makhluk tadi nih gitu kan. Udah kondisinya udah dibawa alam sadar kan, udah beda. Di alam bawah sadar gitu kan. Iya. Nah di situ baru tuh kelihatan, oh ternyata pas jalan tadi makhluk itu aku nginjek lidahnya. Lidah leak itu, makhluk itu leak, jadi kayak model leak taring gitu, matanya lidahnya panjang gitu. Lidahnya panjang, ternyata lidahnya itu menjulur ke jalanan. Dan aku nggak ngelihat karena kan gelap kondisi ya, jadi nggak tahu itu lidah kan. Ternyata keinjek lah sama motorku, kelindes. Iya, dari situ dia nggak terima gitu, jadi dia mau bawa sebagai gantinya aku. Mau gantinya dengan Kak Putri sendiri, ini. Iya. Kagak sendiri, iya.
Terus pokoknya gue mau bawa lu gitu kan, lu udah ngelakain gue lah gitu bahasanya. Cuman pas di bawah alam sadar itu kayak tiba-tiba terang gitu kan, kok tadinya gelap gitu, ngeliatnya gelap liat makhluk itu kan kelindes lidahnya, terus tiba-tiba terang. Di depan rumah itu kayak ada kayak sinden gitu, tapi pakai baju merah cantik, kayak baju-baju sinden gitulah, selendang. Oh iya paham. Kayak pakai selendang gitu, kayak nyai-nyai gitulah, cantik banget kan. Itu di dekat di samping rumah kan ada kebun gitu. Nah aku lihat itu ada dia berdiri di situ. Nah di depan rumah itu kayak Wali Songo banget. Wali Songo kayak Habib gitu. Oh, yang pakai sorban. Iya, dan di belakangnya itu putih semua, kayak banyak pengikut gitu loh, kayak banyak iniannya. Iya, tapi putih semua, itu kayak lagi tawasulan, kayak lagi berzikir gitu kan. Lagi ngedoain. Iya, terus ini kok rame banget gitu. Terus pas ngerasanya di sini kayak panas. Iya, itu aku nggak tahu ya di asli itu kenapa, pokoknya di sini tuh panas kayak apa sih, kayak tongkat panas ke sini gitu kan. Panas lah ya. Iya, itu besi panas, nggak tahu itu apa sih di sini. Terus di bagian-bagian mana gitu, aku ngerasa pindah-pindah panasnya gitu kan. Itu nggak tahu siapa gitu kan. Apa dia buat bantuin. Nah terus ya udah, yang aku inget itu dia mau bawa aku aja. Mau dibawa lah Kak Putri. Karena buat gantiin yang lidahnya dia kayak gitu. Oh, akhirnya Kak Putri tuh habis dari pengen dibawa dia, terus ngelihat orang rame pakai sorban terus kayak cahaya putih. Nah itu gimana tuh? Maksudnya kayak Kak Putri habis ngerasain panas, habis itu tiba-tiba panas. Jadi kalau mereka pada berzikir tuh aku panas. Oh, Kak Putrinya kepanasan. Iya, kepanasan. Terus kayak ada titik-titik, kayak ada titik-titik tuh yang kok ditekan ke sini kok gue panas, tekan ke sini kok gue ngerasain panas gitu. Gak tahu itu apa sih. Yang itu yang gue rasain di bawah alam sadar. Terus ya udah, yang seingat aku itu aja sih. Nah, jadi menurut lu gimana nih Bang? Lu awalnya kan nggak percaya gitu kalau Kak Putri itu bisa ngeliat gitu kan, sering kesurupan, terus tiba-tiba lu percaya sendiri, tuh gimana tuh awalnya tuh? Ya tadinya gue nggak percaya ya. Kata nyokap gue juga bilang, oh bini lu Iga jarang Bung. Tuh katanya, oh Iga jarang, dia jangan ngelamun, numpang-numpang kalau lewat tempat yang angker ya, atau serem ya kan, karena gampang kerasukan gitu. Nah awalnya gua percaya pendamping dia tuh pada waktu malam lah ya, suatu malam nih gua di rumah waktu itu masih kita lagi nginep di rumah mertua. Lagi di rumah mertua di kamar, lagi main game. Ini kan kasur nih. Ya, kasur. Kaki gua madep sono. Kaki dia madep sini. Cuma kaki belakang-belakangan. Iya, belakang-belakangan gitu kan, main game miring. Main game. Hening kan tuh ya. Sepi main game. Itu kuping gua ada yang ngejilat. Kuping lu dijilat? Kuping gua. Apa sih kata gua? Jilat-jilat. Lah, kata gua, kepalanya madep sono, kepala istri gua. Iya, padahal di sini kaki. Iya, padahal kakinya gitu ya kan. Pas gua gini, terus bahasa kamu jilat aku ya gitu ya kan. Oh enggak, gitu. Aduh. Ternyata yang jilat itu pendampingnya dia. Pendampingnya yang dari SD kelas 1 itu. Dari kecilnya itu. Yang dari awal sumur itu. Itulah mau gua mulai percaya. Dan kejadian selanjutnya waktu gua dia kan rumah mertua gua tingkat nih, tapi daknya dak kayu. Oh, atasnya kayu. Jadi setiap orang jalan itu kedengeran gitu lah. Ya, suara kayu lah, kayu diinjak ya. Karena kan tangganya kayu, terus daknya juga kayu. Gua nonton TV di bawah kan sama mertua itu kan, nonton TV, suara tek 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 tek. Mertua gua manggil, Kak, gitu.
Ya kan mertua gue manggil dia kakak. Si kakak di atas om gitu. Iya kali di atas gitu. Oh yaudah gitu ya kan. Nggak lama dia masuk ke rumah. Dia baru dateng. Aduh. Terus akhirnya mertua gue main tengok-tengokan kan ke gue. Lah di atas siapa? Kayak bingung lah, awkward moment Iya. gitu ya. Bunyi lagi. Bunyi lagi pas Kak Putri. Aku pergi lagi keluar Oh, lagi. Kak Putri pergi lagi. Iya dia di warung, dia ke warung. Ke warung. Terus bunyi lagi. Bunyi lagi. Coba om cek om. Ah bapak aja ah. Gitu. Takut. Iya, sama-sama takut nih. Sama-sama takut. Bapak kan badan gedean. Tuh. Akhirnya dilihat lah sama mertua gue ya kan. Dibuka pintu. Lah nggak ada siapa-siapa. Ternyata yang bunyi tadi bola ada yang mainin. Bola plastik. Bola plastik. Iya, itu ada yang mainin. Itu posisi pas di pintu dibuka, itu di atas kasur. Kan logika ya. Iya, bolanya ada di atas kasur. Atas kasur, kasurnya kasur, nggak pakai itulah kasur lantai Iya. tinggi segini lah. Nggak mungkin kan dari bawah ke atas. Kecuali dari atas ke bawah itu masih mungkin. Iya. Lah nggak ada siapa-siapa om. Itu kata mertua gua. Lah itu bolanya bergerak sendiri, jatuh ke bawah. Jatuh. Dari kasur ke lantai itu. Tek. Lari akhirnya gua sama mertua gua ketakutan. Kabur lu berdua. Iya. Kabur. Wah, udah. Itu ya kan. Nah itu kejadiannya. Ditambah lagi ada yang nyerupain dia. Nyerupain Kak Putri ini. Iya, nyerupain bini gua. Jadi pas gua lagi nyantai main handphone di bawah ya kan, Iya. dia naik tek ke atas. Kak Putri ini naik ke Iya, atas. naik ke kamar, kamar kamar atas, di atas gitu. kamar atas. Itu jalan cepet kayak buru-buru gitu. Buru-buru. Ya, gua ngeliatnya gitu ya kan. Oh, gua pikir ada yang ketinggalan atau apa. Nah, nih anak turunnya lama, nggak turun-turun. Iya, gue susulin lah itu ke atas. Itu pas pintu gue buka, lah nggak ada siapa-siapa. Ada orang. Nggak ada orang. Gue ngeliat jelas itu istri gue lewat. Jalan cepet itu kayak buru-buru gitu. Naik tangga, masuk kamar. Pas gue samperin. Pas gue susulin, gue samperin, gue buka pintu. Lah nggak ada siapa-siapa. Nggak ada orang. Iya, ya mungkin pendamping dia nyerupain dia. Oh, gitu. Nah, mulai dari situlah gua Lu udah mulai percaya lah ya. Percaya. Teman-teman rata-rata pada pasti lu halu gitu kan, kayak Ya, nggak percaya. nggak percaya, lah. nggak Iya. percaya. Jadi kalau nggak percaya tuh dia selalu ya udah, gue udah ceritain sebenarnya tuh di rumah gue ada pendamping gue gitu kan. Terus kita nongkrong lah di belakang rumah gitu kan, kayak ada pos gitu kan, kita suka tiap malam nongkrong di situ. Salah satu temen ambil sana gitar di kamar kakak gitu kan. Ada siapa kak di rumah? Nggak ada siapa-siapa gitu. Karena kan emang di rumah itu tinggal bapak sama adekku. Iya. Nah kan namanya adek cowok kan suka pergi-pergian lah, ngayap lah, main. Nah kalau bapak kan kadang suka lagi kerja di luar gitu, jarang Masih di rumah. Jadi sepi lah rumah kan. Jadi nggak apa-apa nih gue ngambil sendiri ke atas. Itu nggak apa-apa di kamar atas ya gitarnya. Iya. Ke atas lah dia. Dan dia kaget kan pas ke posku, dia lari tuh dari jauh kan, lari dia bawa gitar. Astagfirullahaladzim, gue ngeliat kayak elu kak. Ada lu di atas. Iya, ada elu kak di atas di kasur lagi duduk. Padahal lu nya ada di. Padahal gue ada di pos. Gitu temen. Tadi gue nggak percaya, demi Allah nih gue masih merinding. Dia masih merinding, bener-bener masih merinding. Panik lah ya. Pucet, mukanya pucet kan. Enggak lagi dah gue. Iya sekarang gue percaya sama lu gitu. Baru percaya deh, ditongolin gitu. Iya, dan teman-teman juga suka ada, karena rumah sepi kan kita suka pada nginep ya. Nginep lah ya. Nginep lah di rumah. Itu banyakan sih yang mereka nggak percaya itu langsung ngeliat wujudnya Dikasih pendamping aku. bener-bener ngeliat gitu kan. Oh iya bener, ternyata emang ada ya kak. Dan mereka tuh kayak sumpah ini tuh lu banget.
emang wujudnya ulu banget gitu. Kak Putri banget gitu. Iya, wujudnya lu banget. Dan lu percaya sekarang? Iya, gue percaya. Gue pikir kan lu kayak apa sih lu zaman sekarang gitu kan, Iya. kayak nggak percaya lah, tahun berapa nih masih percaya gitu-gituan Iya, gitu. Namanya biasa kan gitu. milenial ya, masih bocah-bocah kan, di bawah-bawah aku semua. Kan rata-rata sepupu ponakan yang pada main. Iya. Akhirnya dengan ngeliat sendiri, ya udah, dan di situ lingkungan aku ya udah terbiasa dengan adanya pendamping Udah aku. tahu lah ya. Iya, jadi kalau lihat itu mah bukan si kakak, bukan si kakak gitu. Selewatan mirip dia. Iya. Iya. Dan parahnya sih baru tahun kemarin ini. Baru tahun kemarin ini. Ada kisah, ada kejadian lagi ya. Kejadian lagi tuh Iya, itu sih parah sih itu yang di rumah sakit. di rumah sakit Pas kejadiannya. bapakku sakit tahun kemarin. Tepatnya pas bulan Juli aku ulang tahun sih. Bulan Tanggal Juli. 23 aku ulang tahun, Iya, itu kejadiannya. Pas banget aku ulang tahun. Jadi gimana tuh Kak, katanya ada kejadian baru-baru ini yang di rumah sakit itu ya kan, belum lama kejadiannya. Coba bisa diceritain mungkin ke teman-teman di sini gitu. Ya, waktu itu kejadiannya tahun kemarin, tepatnya pas aku ulang tahun 23 Juli. Ulang Iya. tahun. Ulang tahun tuh. Dengar kabar bapak tuh kayak udah nggak bisa bergerak gitu sarafnya. Sedangkan nggak ada tadinya nggak sakit apa-apa. Tiba-tiba pada kaku. Iya. Badannya pada Iya. ini kan kayak kaku gitu, keras. Iya. Digerakin juga sakit. Iya. Terus fatalnya pas malam itu aku pulang kerja habis maghrib, nelfon lah adekku kan. Ada nelpon. Iya, Kak, ini bapak mangap, nggak bisa mingkem, rahangnya gini, jadi nggak bisa Rahangnya ngomong. nyangkut. Iya, kayak gini aja, kram gitu. Paham. Ya kan, panik lah aku kan di rumah mertua waktu itu kondisinya. Nah, terus gimana nih Om, aku nanya dia kan, ya udah terdekat aja dulu, karena kan terdekat dari aku kan rumah sakit dekat rumah tuh dekat ada. rumah, lah ya. iya rumah sakit dekat rumah. Perempatan lah, dekat perempatan. Perempatan rumah sakitnya. Iya, Terdekat rumah terdekat. sakit aja. Rumah sakit A ya. Iya. Supaya ngejaga rumah sakit itu juga kan. Iya betul. Kita panik tuh. Panik karena kan emang deket itu aja kan. Kalau ke rumah sakit yang sananya lagi kan agak jauhan. Lumayan jauh, Karena takutnya kondisinya kan darurat banget. iya, gitu kan. itu dia bener kan. Karena aku butuh ambulan kan Mm. ke rumah sakit itulah. Terus pas nyampe, loh, kok pas masuk itu kok patah ya ininya, palang parkir, Iya. palang parkir motor Iya, masuk. tahu yang Iya, buka tutup itu. iya patah. Tapi ya kan aku turun kayak biasa aja, udah Kak turun. Akhirnya dibukain lah palangnya, sama ada orang di situ. Ada orang yang jaga lah Iya. security. Nggak tahu security, pokoknya kayak baju biasa lah. Ada orang ya. Ada orang, Ngebukain. ayo bukain, masuk aja masuk, gitu manual lah. Biasanya kan pakai tombol gitu ya. Iya. Karcis lah ya, pakai Iya, karcis. dipencet tombol keluar Terus karcis. diangkat gitu aja sama Sama dia orang diangkat. itu. Dan aku masuk, dia masuk, terus yaudah aku ke informasi ya. Iya. Kamu parkir motor gitu. Nah pas di ruang informasi itu, aku nanya-nanya dong, karena kan aku yang jaga cuma satu cewek, ya kan. Yang jaga. Informasi itu, cuma kan nggak. Ya udah pas nyampe itu, Mbak ini bisa bawa orang nggak? Karena kan bapak aku udah bener-bener nggak bisa Gerak. bergerak nih sarafnya. Darurat banget lah ya kondisinya. Oh ini nggak tahu ya saya. Nah, Gitu dia bilang nggak tahu. Oh kok nggak tahu? Terus bisa nggak ambulansnya dipakai buat jemput pasien ke sini? iya. Karena bener-bener udah nggak bisa dibawa kita pakai motor atau mobil gitu kan. Aduh saya juga nggak tahu. Waduh. Nah dia dateng abis parkir, dia datang terus gimana? Kalau BPJS bisa nggak ya di sini pakai BPJS Iya. gitu kan? Aduh saya juga nggak tahu. Lah gimana itu rumah sakit? Itu kayak kebingungan gitu jawabnya. Saya nggak tahu mas. iya, Dia bingung gitu. Iya. Dia bingung gitu. Kayak linglung Gimana bingung sih gitu. ya kan? Akhirnya Suruh nanya ke UGD lah. UGD langsung. Nah akhirnya kan kita ke UGD, ada satpam tuh di meja. Ada satpam. Nah ada satpam di meja, duduk di meja dia lah. Iya. Satpam satu orang. Pak saya mau ke IGD. Oh yaudah silakan. Dan kan dengan muka flat. iya harus Datar mukanya. datar. Terus kan yang aku masih berpikir kok nggak dianterin ya, biasanya kan security itu kan melayani ya, iya. suka nganterin sampai ke depan pintu UGD Iya, ya kan. benar. Tapi oh ya udahlah, aku juga lagi darurat kan, Iya. buru-buru ya panik kan, buru-buru masuk ke UGD itu.
Terus ada cewek lagi tuh yang jaga sendirian. Yang jaga tadi Tapi kok nih UGD gelap amat gitu ya. Maksudnya gelap, Suasananya kayak lampunya lampu ayam lah, warna merah gitu. warna kuning, lampu Iya, ayam. warna kuning gitu. Aku ini suasananya kayak redup gini. Ya, aku redup banget tapi. Horor lah ya. Iya. Iya, tapi kan nggak mikir ke situ. Ya, soalnya lagi darurat. Dan darurat terus hording juga kan biasanya di UGD itu kan kalau ada pasien pasti kebuka dong Iya. dan lampu juga terang kan. Terang. Ini enggak, itu hording ketutup semua. Itu hording ketutup semua. Ih kok gini banget. Cuman terus aku tanya, ini saya bisa nggak kalau bawa pasien? Oh nggak bisa Mbak. Loh kenapa? Emang nggak ada dokter jaganya? Nggak ada dokter jaga. Loh ini soalnya aku darurat banget nih. Bapak udah bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, kaku, Udah mulutnya udah darurat, mangap, ya. kram gitu kan. Sarafnya kayak kena deh. Bisa nggak kalau ambulansnya dipakai ke sini? Nggak bisa Kak. Ini nggak ada dokter-dokter jaga di sini, satupun dokter nggak ada. Rumah sakit lain. Coba Iya, Dia nyaranin ke rumah sakit coba ke lain. rumah sakit lain gitu. Iya betul. Terus tiba-tiba ya ada cewek langsung 2. Tiba-tiba Ada cewek. di belakangnya. Di belakangnya ada cewek lagi. Yang tadinya tuh cuma sendiri. Oh iya, paham. Tapi kita nggak Aku mikir tuh, iya, itu dari mana ya dia datangnya, kan nggak nyampe ke Iya. situ karena udah panik kan. Nggak mikir macem-macem lah. Iya. Ya. Terus itu ambulan 2 gimana? Yang nggak ada yang jaga juga, nggak ada yang nyupirin juga. Shit, gimana itu rumah sakit begitu? Itu nggak ngerti sih itu. Ngerti juga. Terus Karena kan itu rumah sakit A itu kayak nggak ngelayanin gitu, dan setiap kita tanya tuh dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Iya nggak tahu. Ya udah lambat kan penanganannya. Kita pikir ya kan kita Mungkin mikirnya kayak gue pakai BPJS makanya dilamain. nah itu nggak tahu gitu pertamanya. kita nggak tahu ya kan. Udah gitu kita nyari Rumah sakit lain ya. akhirnya karena emang udah malam ya, sekitar itu kita ke rumah sakit sekitar jam 8 ya. 8 sampai jam 9-an lah kita 8, jam pulang lah. 9-an. Jam 9-an kita pulang. Kita ke rumah bapak ngecek kondisi. Iya, ngecek Cek kondisi lagi. makin parah. Makin parah Jadi bapak. rahangnya itu nggak bisa ditekuk, Nggak bisa kram ditutup, gitu. nggak bisa Badannya ditutup. juga udah kaku, Kaku. lemes gitu ya kan. Bukan lemes, kaku sih, udah Kaku, kejang iya. gitu. Iya. Kan Kayak bangun juga susah, gitu, di rendeng gitu ya kan. Nah kita konsultasi lah sama paman-pamannya gitu. Nimbrungin lah, ngobrolin Iya, lah ya kan. gimana mau dibawa ke rumah sakit sekarang, nyari rumah sakit sekarang atau gimana nih kata gitu. kan. akhirnya besok aja. Emang udah ke rumah sakit mana aja? Ditanya lah gitu. Iya. Kita dari rumah sakit A gitu. Ah serius gitu kata paman-pamannya. Bukannya udah tutup lama rumah sakit itu? Kita kaget ya. Berdua kan jadi ngeliat lah, kita barusan dari sana. Dari sono gitu ya kan. Barusan dari rumah sakit Itu iya. Masa sih? dibukain Dibukain palangnya, ada ketemu. orang. Betul, security juga Itu ada. juga ada. Tapi emang suasananya suasana lampu Remang-remang. gitu Iya. ya kan, kayak berkabut gitulah. Terus Kita parkiran juga Nah, Pak, di parkiran juga sepi. gelap. Gelap. Akhirnya gua gelap. Akhirnya gue cabut lagi kan. Parkir depan Parkir IGD di akhirnya. depan IGD akhirnya. Nah, paman-paman itu bilang, "Lah, rumah sakit A bukan udah tutup udah lama, 2 tahun yang lalu." Gitu. Masa sih itu? Kita juga bingung kan. Tadi ada penjagaannya kok. Iya. Ruang Sempet pendaftaran ngobrol gitu. Ngobrol, iya. IGD nggak ada. Ngaco aja udah tutup udah 2 tahun lalu. Tuh, kita nggak percaya ya kan, maksudnya Betul. masa sih gitu. Kejadian aneh gitu ya. Iya. Akhirnya kita tanya lah sama sepupunya kebetulan Kerja di RS, kerja di salah satu rumah sakit. Cuma jauh itu di daerah. Dan dia punya temen perawat di rumah sakit A tersebut. Oh, iya. Nah, aku nanya lah, Tan, Nah kebetulan sepupunya istri gue itu kerja di rumah sakit. Rumah sakitnya rumah sakit jauh. Rumah sakit daerah jauh, Jakarta. beda lah rumah sakitnya. Sakit beda. Tuh ketemu kita ketemu, dia nanyain kabar bapaknya. Kak Putri, bapak gimana kabarnya? Sakit apa gitu? Iya Tan, kita lagi coba nyari-nyari rumah sakit Rumah nih, sakit. yang terdekat, penanganan cepat gitu ya kan. Emang udah ke rumah sakit mana aja? Tuh,
kita ke rumah sakit A. Rumah sakit A itu. Ah, oh, gila, orang udah tutup kok, udah lama. Udah tutup juga Dia bilangnya. bilang udah tutup juga. Udah Tapi tutup kita lama. masuk kok gitu. Masuk sempat Kita masuk, ngobrol kita gitu, ada ngobrol. orang gitu. Kata dia, lu ngaco kata sepupu gue gitu kan. Lu Mana ngaco. ada, temen gua aja yang kerja di situ udah lama. Oh, temennya Temennya teman kebetulan sepupu itu kerja di situ kerja tadinya. di situ, dia sebagai suster juga. Perawat. Perawat ya kan. Temen gua aja yang perawat di situ udah lama kok di situ, udah bubar gitu ya Udah kan. tutup lah ya, Iya. udah nggak kepake rumah sakit. Udah nggak pakai. Gitu. Terus Masa sih gitu? Ya kita juga, wah, udah 2 orang nih yang bilang begini. Iya. Iya. Kita makin penasaran aja kan. Masa sih orang kita nemuin security, ruang daftaran, iya, UGD. UGD, ya kan, gitu. Dan akhirnya kita disaranin ke rumah sakit B itu. Rumah sakit B. Ya, di daerah Depok. Daerah Depok. Itu berhubung karena sudah malam ya. Hmm. Udah malam, besok aja lah gitu. Gitu. Itu waktu jam 11:30 ya. Setengah jam 12. Kan enggak, ini kan nyari mobil susah. Terus sudah itu harus daftar dulu. Nanti besok aja lah, kita nggak usah kedabak dubuk gitu. Nah, Bang gua nelpon tuh. Abang kita nelpon. Nah, nelpon nanya kabar. Gimana gua mertua gitu. Wah, makin ini nih parah gitu ya kan. Rahangnya kram, nggak bisa ini kan. Nggak bisa nutup lah Nggak ya. bisa nutup. Gitu. Aku udah itu makan nggak masuk, minum juga susah, nelan juga susah ada gitu. Emang lu nggak bawa ke rumah sakit katanya? Gue udah daftar tadi gitu jam 8 jam 9. Ke rumah sakit mana? Ke rumah sakit A. Oh, gimana sih orang tutup? Udah Gitu, tutup. udah tutup tuh rumah sakit. Nah, itu dari tiga orang ini nih ngomong, gue makin ini kan, makin yakin itu tutup. Iya, kebetulan abang gue itu security tapi di perusahaan A lah dia bekerja. Dia punya dia ada temen kerja di rumah sakit A tersebut. Jadi security juga. Temen gue udah 2 tahun cabut dari situ, udah ditarik lagi gitu. Sekarang dia dipindahin ke tempat Yang lain lah. gitu. Abang karena serempak itu. Karena serempak ternyata Dokter, Semuanya tuh Iya, yang kerja di situ. dokter, perawat, Suster semuanya iya, pokoknya pekerja di situ semua lah ya. sampai security serempak. serempak cabut dari rumah sakit itu. Nggak 2 tahu ada tahun yang masalah lalu. apa. Itu 2 tahun yang lalu. Iya. Gitu. Semakin percaya tuh gua dengan banyak orang yang ngomong gitu udah tutup. Sedangkan lu udah masuk ke dalam, Lu masuk ke dalam, ketemu sama orang yang Iya, jaga, yang ditanya nggak tahu, iya. Ketemu security juga. security kan? juga. Iya. Dan logikanya gini ya, rumah sakit tutup, kenapa ada yang jaga pendaftaran tuh? Wah, Nggak beres. lah. nggak beres nih, nggak beres. Akhirnya kita penasaran, kita pengen buktiin nih, masa sih tutup ya kan? Rumah sakit udah Rumah sakit kosong gitu kan? kosong. Tuh kebetulan temennya dia rumahnya di Dekat dari rumah sakit situ, A itu. rumah sakit A itu, gitu. Melewatin lah. Pas kita lewatin pelan-pelan kan jalan naik motor, Penasaran lah ya. penasaran, ternyata bener Kosong bang. itu kosong, penjaga parkir nggak ada, suasana gelap, Ruang informasi pun ruang gelap. informasi gelap. Kita kan tuh sampai itu kan rumah sakit itu di perempatan, Iya. jadi pintu masuknya di sini ada, sebelah sana juga ada. Ya ada 2 lah Kita ya. sampai penasaran, kita sampai melihat Ke pintu pintu sebelahnya. Oh, Ternyata bener, udah nggak ada yang jaga. Bener-bener gelap total. Kita shock kita shock. Setelah Cuma itu kita jangan sampai bilang ke bapak, kan Bapak, karena Iya. takut kepikiran juga. Iya. Mau dibawa ke rumah Iya, sakit. kosong. dong, Yang iya. bagusnya itu Dan untungnya rumah sakit itu nggak nerima. Nah, menerima. Iya. Coba kalau nerima. Waduh, kita nggak tahu sih. kita disuntik sama apa Apaan dikasih lagi? obat apa ya kan? Aduh. Wah, Nggak kebayang anjir. nah habis
kita penasaran, wah ternyata bener, kita udah bengong tuh ya kan, ternyata bener kosong. Tengah malam tuh ya kita Iya, balik ya, tapi ke rumah mertua, Mertua. rumah bapakku, karena kan nemenin jagain kan, nemenin juga, jagain. Terus mulai Di situ udah mulai ada kita, hal-hal aneh lah. ya kita udah pusing ya kan, udah shock juga, Iya. kejadian-kejadian aneh lah Ada kejadian aneh. Sehabis dari rumah sakit itu. Habis Habis kita dari rumah ngeliat sakit itu udah tengah malam itu. Jadi kita istirahat, kita bertanya-tanya nih, bener sih? ternyata kok ya. Iya ternyata kok. Udah kita baca-baca Lagi doa mikir ya lah kan. kan, Tuh, doa. bagusnya kita tuh sampai nggak dirawat, maksudnya kita nggak ngikutin Iya, alur arah dia dia. gitu ya kan. Itu kita udah tengah malam, sekitar jam setengah 2-an ya. Iya. Setengah 2-an kita ngobrol-ngobrol dikit. Itu kita mulai ngantuk-ngantuk gitu ya. Iya, ngantuk. Kaget tuh di situ. Ada suara kayak apa sih ya? Kayak troli. Troli. Suara troli kayak kasur rumah sakit gimana sih? Oh iya, tahu kayak ada per-per rodanya. itu Iya, ya. ada rodanya. Kayak roda, itu kayak ada suara roda-roda gitu. Di rumah. Kita diteror itu. Shit. Diteror itu kita. Kamu denger nggak? Itu. Dia denger Denger juga. Jadi lu berdua denger suara kayak kasur rumah sakit yang ada rodanya itu, lu dua-duanya denger gitu kan? Gue denger dua-duanya dan itu kayak berlanjut gitu. Berlanjut. Iya, sampai akhirnya kan gue cerita ke om lah, ke paman gitu kan, ke abang, Ke terus keluarga lah ya. iya, karena kan kita lagi kondisi nyembuhin Bapak orang lagi tua lah, sakit, iya, masa gitu kan, digangguin masa kayak gini, diteror, iya ya kan, diteror gara-gara rumah sakit tersebut kan. Terus akhirnya mereka ya nyaranin, yaudah coba yasinin tiap malam. Yasinan tiap malam. Iya, dan itu kan kondisinya itu bapak juga udah dirawat ya Udah di dirawat rumah lah ya. sakit Sakit B, itu sakit kan. B. Tapi ya aku di rumah pun masih tetap yasinin karena kan suara-suara itu selalu ada. Muncul. Tapi setelah diyasinin udah lama-lama makin Alhamdulillah ada. lah ya, Iya, udah dan hilang lah ya. hilang. Iya, akhirnya itu sih. Itu aja ya kak. Oke guys, jadi itu adalah cerita dari Kak Putri dan juga suaminya yang bernama Bang Agung ya kan. Jadi intinya dimanapun kalian berada dan siapapun kalian, jangan lupa berdoa dan jangan arogan lah setiap kalian mau kemana-mana itu. Karena kan kita nggak tahu yang namanya gaib itu Iya. ada guys. Berdampingan. Dan kalian tuh hidup berdampingan gitu kan. Dan gua Roy dan di sini bersama narasumber Kak Putri dan juga Iya. Bang Agung yang sudah menceritakan ceritanya. Kita pamit undur diri. Terima kasih buat kalian yang udah nonton full video dan juga yang udah like, udah subscribe, udah klik notifikasinya. Terima kasih buat kalian dan salam cerita horor.